Terus masalah rumah, Pak. Saya pernah dengar bahwa rumah itu seharusnya dibangun tidak langsung membelakangi sungai. Betul itu, Pak ya? Baiknya memang seperti itu. Karena ketika rumah dibangun membelakangi sungai, maka orang itu mau limbah rumah tangga mulai dari cair sampai padat itu pasti akan diarahkan dibuang ke arah sungai. Ya. Iya. Karena kan sungai kan di belakang itu. Saluran airnya pasti kan diarahkan ke arah sungai. Sedangkan air dari limbah rumah tangga itu kan termasuk air kotor, air bekas, yang mana dia sudah tercemar dengan bekas mandi, bekas cuci piring, campur minyak dan sebagainya. Karena itu akhirnya sungai kita jadi tercemar. Iya. Itu mungkin penyebab kenapa dulu pada waktu Belanda membangun di Indonesia. Nah, ini sisi lain dari Belanda, Pak. Selain menjajah, mereka kan juga membangun, walaupun untuk kepentingan infrastruktur mereka. Itu kita lihat Belanda itu tidak pernah membangun rumah membelakangi sungai, betul ya, Pak? Betul sekali. Jadi kanal-kanal peninggalan Belanda memang dia selalu posisinya berada di depan sungai. Nah, kalau kita perhatikan kanal-kanal itu yang dibangun Belanda itu selalu posisinya ada kanal, ada jalan, kemudian ada yang disebut riparian. Riparian ya. Riparian. Baru rumah. Nah, rumahnya pun menghadap ke arah riparian dan jalan. Jadi tidak langsung tepat dengan sungai. Iya. Ini mungkin biar pemirsa Jember mau jelas riparian itu apa, Pak? Jadi riparian itu semacam lahan kosong. Kebanyakan itu kalau di kita tuh jadi tanah pekarangan. Kalau dulu waktu saya kecil, pekarangan itu isinya tuh ditanami pisang, terus bambu, seperti itu. Fungsinya kalau bambu itu akar-akarnya dia selain juga bisa menyerap dari pencemaran air sungai, dia juga bisa menguatkan tanah-tanah yang ada di dinding-dinding bantaran sungai tersebut sehingga tidak longsor. Dan selain itu riparian itu fungsinya kalau air kanal tersebut meluap, dia menampung air dari situ. Jadi airnya tidak sampai ke rumah penduduk. Tapi dewasa ini setelah saya berkembang tumbuh ya, itu kebanyakan riparian itu sekarang udah jadi ada toko, ada rumah, ya walaupun tetap menghadap ke arah badan sungai. Tapi akarnya pondasi, Pak ya? Akarnya jadi pondasi. Tidak lagi akar bambu tadi, Pak. Tidak lagi akar itu bambu tadi. Efeknya ketika kanal itu meluap, dia masuk ke toko rumah itu tadi. Jadi kebanjiran. Nah, sekarang saya jadi agak bingung. Dia kan fungsinya memang untuk kalau kanal ini meluap tertampung di sana. Nah, kalau jadi rumah, orangnya ngomong rumah saya kebanjiran. Sebenarnya bukan rumah, itu riparian juga yang kebanjiran kan gitu. Bukan rumahnya, Pak ya? Bukan rumahnya, karena memang fungsinya itu. Ya mungkin kalau kita lebih ekstrim ngomongnya, salah siapa bikin rumah di riparian itu, Pak ya? Iya. Itu kan juga bukan tanah sendiri yang saya tahu, Pak. Memang setahu saya itu memang tanah milik Dinas Pengairan. Jadi Belanda sampai seperti itu, Pak ya, merancangnya. Memang sudah dirancang demikian. Terus ini, Pak, ini kan hutan kita ini berkurang, Pak ya, berkurang. Sangat cepat, Pak, berkurangnya, Pak. Karena mungkin tidak hanya hutan, lahan hijau termasuk, Pak. Karena mungkin pertumbuhan masyarakat membutuhkan tempat tinggal, kemudian mereka membangun tempat tinggal. Ini kebutuhan oksigen kita apa cukup, Pak? Di sini kita ada dua, ada lahan hijau dan ada oksigen. Ini dua hal yang sebenarnya sama, tapi punya dua kriteria yang berbeda. Kalau kita ngomong lahan hijau, orang kebanyakan arahnya ke pohon. Kalau kita tanamkan pohon kayu keras untuk ditanam, misalkan hutan nih, hutan yang udah banyak digunduli, mulai dari untuk diambil kayunya dan digunduli untuk dialih fungsikan. Yang mana itu awalnya hutan alam jadi hutan tanam industri. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong hutan, kita kembali lagi dulu. Hutan yang digunduli masyarakat, misalkan ya. Kenapa masyarakat menggunduli hutan? Karena mereka butuh uang untuk kayunya. Nah, ini mindset, mereka butuh uang. Bagaimana kalau kita tanam pohon kayu keras yang bisa menghasilkan buah? Apakah mereka kemudian akan memotong pohonnya?
dari situ kita juga tentu buahnya yang akan diambil, tentu buahnya Pak, ya? yang akan diambil. Karena buahnya itu bisa menghasilkan, bisa ya, menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi pada akhirnya kita tidak hanya dapat oksigen, tapi kita dapat buah. Itu untuk lahan hijau, untuk lahan hijau. Nah, itu untuk hutan, wilayah hutan ya. Nah, kalau untuk wilayah di perkotaan ya, memang ada baiknya tiap rumah tuh punya pohon. Paling tidak satu pohon. Nah, seperti itu tadi. Setiap rumah ya. Setiap rumah. Itu bukan hanya menyuplai kebutuhan oksigen, Pak, ya, tetapi juga mungkin ya membantu lah ya. Betul. Karena menghasilkan buah-buahan ya. Menghasilkan buah-buahan. Selain itu juga rumah yang dia terdapat pohonnya ya, dia jadi punya kanopi alami. Oh, kanopi. Ya. Punya kanopi alami, jadi rumahnya jadi lebih sejuk ya. Tidak terpapar sinar matahari langsung, tertutup oleh pohon. Iya. Nah, gini Pak, ini awam Pak ya, mengasumsikan bahwa kebutuhan oksigen kita ini 100% disuplai oleh tumbuh-tumbuhan. Betul itu Pak? Nah, kembali lagi tadi, kita kalau ngomong lahan hijau sama oksigen itu dibedakan. Nah, gimana Pak? Jadi pada dasarnya tumbuh-tumbuhan itu hanya menyuplai sekitar 20% oksigen. 20% saja Pak 20% saja oksigen. Terus selebihnya dari mana ini Pak? Selebihnya itu dari fitoplankton yang ada di lautan. Di lautan Pak ya malah ya. Iya. Nah, ini awam mungkin belum banyak tahu ini Pak. Gimana ini Pak? Ya, jadi memang fitoplankton itu yang paling banyak dia menghasilkan oksigen dari kebutuhan total per tahun di seluruh dunia. Maka dari itu ketika kita ngomong fitoplankton, kita udah harus ngomong tentang kebersihan laut. Kebersihan laut dari mana arahnya? Nah, kita ngomong kebersihan laut berarti dia laut tercemari dari arah darat, kan seperti itu. Maka kembali lagi, kenapa bisa dari darat ke laut? Ya terkait sampah itu tadi, sampah yang dibuang ke sungai yang menuju ke arah laut. Nah, jadi darat lagi yang kita yang kita kelola. Nah, ini saya butuh penegasan ini Pak. Tadi itu bahwa tumbuhan itu menyuplai 20% dari seluruh kebutuhan oksigen kita. Betul. Berarti plankton tadi itu selebihnya Pak ya? Selebihnya menyuplai sekitar 70 sampai 85%. 70 sampai 85%. Artinya berarti laut ini harus menjadi perhatian khusus dan utama Pak ya? Betul. Baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Jadi kalau kita ngomong kepada masyarakat, kita harus jaga laut kita. Mereka akan mikir, saya nggak tinggal di pesisir kok. Saya tinggalnya di tengah kota. Ya, kota. Jauh dari laut. Jauh dari laut. Tapi kita perhatikan, buang sampah di mana? Buang sampahnya di mana? Kalau dia buang sampahnya masih di sungai, sungai juga akhirnya mengarahnya ke laut. Nah, gitu tadi. Jadi memang benar-benar di masyarakat kita edukasi. Bahwa yang namanya sungai itu bukan tempat membuang sampah. Membuang sampah sudah ada tempatnya sendiri. Buang sampah kita bisa sembarangan. Kenapa? Udah ada petugas kebersihan. Nah, kenapa kita harus menggantungkan kepada petugas kebersihan? Misalkan nih, satu orang yang bukan petugas kebersihan, dia mampu membersihkan berapa? Jumlah petugas kebersihan berapa dibandingkan jumlah masyarakat yang misalkan semua masyarakat buang sampah sembarangan nih, kan nggak akan mengatasi. Gimana kalau kita masyarakat sadar membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, meringankan petugas kebersihan. Kenapa? Karena mereka fungsinya akhirnya bukan membersihkan sampah kita, tapi mengangkut sampah kita yang sudah aslinya begitu Pak ya? Iya. Bahwa petugas kebersihan itu bukan bersih-bersih, bukan bersih-bersih, tapi membuang sampah mengangkut ya sampah dari tempatnya dari itu tempat yang sudah disediakan oleh mereka. Tapi kenyataannya selama ini kalau kita lihat ini petugas kebersihan ikut nyapu-nyapu karena jalanan terpaksa Pak ya. Terpaksa mau gitu. Kalau seandainya tempat sampah yang sudah disediakan itu udah terisi, di jalanan tidak ada, mereka nggak ikut-ikut nyapu jalanan, mereka tinggal angkut aja, masukkan ke truk pengangkut sampah. Setelah itu truk pengangkut sampah akan menuju ke tempat pengelolaan akhir atau tempat pengelolaan sampah terpadu, yang dimana di sana akan dilakukan pengelolaan. Ini Pak terkait dengan biota laut tadi Pak ya, terutama plankton, bahwa itu mensuplai
ternyata 70 sampai 85% kebutuhan oksigen kita per tahun. Nah, di Indonesia ini kan banyak pulau, Pak. Dan pulaunya itu karena jumlah penduduknya banyak, Pak. Itu hampir semuanya terisi. Artinya kan Laut Indonesia ini semua berdekatan dengan penduduk, Pak. Ini kan masalah ini, Pak. Betul sekali. Nah, gimana ini, Pak, mengatasinya? Tentu kesadaran tadi ya, Pak ya. Iya. Jadi kita nggak bisa, memang kita menginginkan segala kemasan itu adalah sesuatu yang dapat musnah dengan sendirinya. Kalau kita ngomong kemasan yang dapat didaur ulang, hampir semua kemasan sudah dapat didaur ulang. Hari ini, Pak ya? Iya. Dengan teknologi? Dengan teknologi. Masalahnya, teknologi tersebut sebagian besar tidak murah. Memang ada beberapa teknologi seperti mesin-mesin yang sudah ada di teknik lingkungan itu, di dunia lingkungan. Seperti kalau kita ngomong plastik ya Pak. Plastik ada banyak macam kan. Untuk tipe plastik keras. Kalau tipe plastik keras tuh macamnya ada banyak sekali, ada puluhan. Mulai dari dia PP, PET, HDPE dan segala macam. Nah, itu kita udah punya yang namanya teknologi pencacah plastik. Dulu skalanya hanya industri. Nah, sekarang skala rumahan juga ada. Nah, plastik itu bisa kita kumpulkan dengan jenisnya dan juga berdasarkan warnanya. Kemudian kita cacah di situ. Setelah dicacah, hasil plastik cacahan itu bisa kita lebur. Jadi biji plastik yang kemudian biji plastik itu bisa dijadikan menjadi produk plastik yang baru lagi. Cuman masalahnya di sini ini kita perlu mensosialisasikan hal tersebut ke semua pulau yang ada penduduknya di ini. Karena kenapa? Di setiap pulau itu pasti ada produk kemasan. Pasti ada produk kemasan mulai dari saset, kemudian botol plastik dan sebagainya. Diharapkan semua pulau itu bisa mengelola dan mengolah sampahnya sendiri. Secara mandiri. Walaupun hanya dalam bentuk cacahan. Kalau dia sudah dari produk cacahan, setidaknya produk cacahan itu produknya sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Nah, jangan sampai lari ke laut, Pak ya. Iya, jangan sampai lari ke laut. Untuk yang saset-saset bagaimana? Ini kan tadi kita ngomongin plastik keras nih. Plastik saset tadi luput ini nggak kita omongin. Iya. Bekas ya saset sampo, kecap segala macam bumbu. Nah, di sini kalau yang pada umumnya itu bisa dijadikan kerajinan kan gitu. Nah, kerajinan itu dari semua saset kalau kita bikin, waduh numpuk Pak. Nggak cukup Pak ya. Numpuk akan jadi banyak kerajinan tuh, gudangan nanti kerajinan kita. Lebih dari jumlah manusianya Pak ya. Itu kan kerajinan barang seni dan nggak semua orang menyukai barang seni dari itu. Nah, kita punya banyak solusi sebenarnya dari itu. Yang pertama, gunakan saset yang dia dengan bahan-bahan yang mudah hancur dengan sendirinya. Contohnya dari bahan organik. Bisa jadi ada saripati jagung yang dia memang bisa dijadikan plastik. Ada saripati singkong yang bisa dijadikan plastik. Bisa dari itu untuk sasetan. Industri akan bicara lagi. Kalau gitu kemasan kita nanti nggak awet. Kan seperti itu. Itu masalah lagi Pak. Itu jadi tantangan bagi orang-orang di dunia teknik lingkungan. Gimana caranya menciptakan saset yang ketika dia dipakai membungkus bisa awet, tapi setelah dia dibuang dan teroksidasi dengan tanah, dia bisa dengan hancur sendirinya. Kalau dia nggak nyentuh tanah, dia akan awet. Tapi kalau dia langsung dikubur dalam tanah, dia hanya butuh waktu beberapa bulan atau bahkan kalau bisa beberapa minggu dia akan terurai, akan hancur. Nah, ini yang dibutuhkan ini itu Pak. Yang dibutuhkan. Ada lagi sih mesin yang memang lagi booming sekarang ini, yang namanya mesin pirolisis. Apa itu Pak? Mesin pirolisis itu ialah mengubah sampah plastik yang dalam bentuk kresek-kresek itu Pak. Nah, plastik kresek-kresek itu menjadi bahan bakar minyak. Jadi gitu. Iya. Jadi sistemnya plastik tersebut dimasukkan ke dalam tabung, kemudian tabung tersebut dipanaskan hingga akhirnya plastik tersebut meleleh lalu menguap. Uapnya tersebut nanti menjadi minyak dan bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Yang sudah saya ketahui bahan bakarnya berupa solar dan BBM premium.
Nah, kalau kotor bentuknya solar, kalau ini karena sudah pernah dites tuh oktannya berapa. Yes. Nah ini Pak, terkait dengan oksigen Pak, ini akhir-akhir ini bahkan baru saja dialami oleh dunia ini Pak. Itu di Eropa itu kan suhunya sangat tinggi dan banyak yang meninggal gitu Pak. Berarti ini kan artinya bahwa kita ini hari ini bermasalah dengan suplai oksigen. Karena ozon kita itu semakin tipis gitu Pak. Nah, berarti ini juga ada masalah dengan kesehatan laut kita Pak ya? Apa betul Pak? Ya. Jadi terkait GWP atau global warming potential ya, dan ozone layering, memang sebagian besar memang dia terkait dari pengelolaan kita. Pengelolaan kita terhadap lingkungan, produk samping yang membahayakan lingkungan itu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke skala industri ya. Skala industri itu justru kalau menurut saya mereka sudah cukup punya andil ya, walaupun tidak semuanya dalam mengelola lingkungan. Mulai dari mereka menciptakan alat untuk waste water treatment, kemudian untuk ini IPAL misalnya. Ya, IPAL itu waste water treatment itu. Gitu. Terkait pengelolaan udara itu mereka udah cukup konsen. Nah, kembali kepada masing-masing ya, kepada diri kita masing-masing sebelum kita bicara secara global. Apakah di rumah kita masing-masing kita memang sudah benar-benar baik mengelola sampah rumah tangga kita? Karena memang kita juga belum tentu. Kita ngomong itu ini industri ini begini bla 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 bla. Nah, kita tengok rumah kita apakah sudah cukup benar. Indikatornya di sana Pak ya. Iya. Kita cek rumah kita sendiri Pak ya. Karena bagi saya industri itu satu, pengawasannya satu. Tapi kalau masyarakat itu banyak. Ada yang jauh lebih besar dari industri tadi ya. Lebih besar dari industri itu tadi. Di rumah masing-masing itu. Karena kadang ada yang pengelolaan bagus, ada yang enggak. Nah, kita sekarang ngomong soal tadi itu ya, banjir. Banjir kan termasuk climate change ya. Dari climate change ya. Nah, pergantian musim terlalu climate. Musim hujan kebanjiran. Kenapa? Rumah saya kebanjiran ya. Bisa jadi ya mungkin halamannya kali, nggak ada tamannya yang langsung terhubung dengan tanah. Atau sumurnya kali. Sumurnya pakai sumur bor. bukan sumur gali, sumur gali. Akhirnya ya itu, karena kita ketahui sumur bor itu dia tidak meresapkan air. Dia hanya ngambil air tanah. Dan tidak mengembalikannya Pak. Tidak mengembalikannya. Kita hanya pakai ambil dari sumur bor, kita pakai masuk ke drainase ke sungai, hilanglah sudah. Ketika musim hujan, airnya langsung ke sungai lagi, nggak masuk ke tanah. Baik Pak Desta. Nah, artinya berarti kesimpulannya bahwa pemerintah perlu mempunyai aturan yang jelas tentang lingkungan. Kemudian juga masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menyelamatkan lingkungannya sendiri. Betul. Begitu Pak ya. Kalau kita ngomong masyarakat, kita harus sabar edukasi begitu. Tapi ya kalau saya lihat ini saya sangat bersyukur nih, memang sudah cukup banyak lah yang sadar. Walaupun ya saya pikir masyarakat itu bukan tidak sadar, tapi mereka tidak tahu kalau itu berdampak negatif. Termasuk terkait sumur bor yang saya ceritakan tadi. Saya yakin masyarakat tidak tahu kalau sumur bor itu sifatnya sedemikian destroyernya. Berarti perlu edukasi nih. Perlu edukasi. Memang itu jadi tugas kita di teknik lingkungan untuk banyak-banyak mensounding, mengedukasi. Iya. Paling kecilnya sih permukaan air tanah menurun. Kalau dari diambilnya ini kebanyakan diambil dari sumur bor ya. Nah, kalau air tanah menurun, yang paling jelas indikator terlihat biasanya dinding tembok kita retak-retak. Karena air tanah menurun ya. Tanah tuh juga ikut turun, fondasi juga turun. Terakhir amblas Pak. Amblas. Minimal tuh dinding rumah kita retak-retak. Bukan hanya kesalahan konstruksi kalau sudah seperti itu. Bukan kesalahan konstruksi. Jadi walaupun kita udah pakai konstruksi yang bagus, tapi kalau tanahnya tiba-tiba turun, karena memang air tanahnya kita ambil terus sehingga permukaan tanah itu turun juga,
itu tetap akan retak. Baik Pak Desta, terima kasih. Nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut di season lain Pak, karena tentunya kita harus berbicara masalah kesadaran akan biota laut, kemudian kesadaran akan lingkungan sendiri, termasuk tadi itu edukasi masyarakat. Ini tentu menjadi kewajiban kita bersama. Terima kasih kepada Pak Desta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Jembermu ini. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.